Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Jusrul Wafa. NIM saya 2021 53067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar sistem informasi. Mengapa mempelajari sistem informasi? Yang pertama yaitu pengaruh globalisasi seperti TV. Yang kedua, perubahan lingkungan bisnis. Contohnya seperti hotel dan mall. Yang ketiga, perkembangan dunia industri seperti e-commerce. Data. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Informasi adalah hasil dari pengolahan data. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut McLeod. Yang pertama yaitu akurat. Akurat berarti informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tepat waktu. Informasi harus tersedia atau ada pada saat informasi diperlukan, tidak besok atau beberapa jam lagi. Yang ketiga yaitu relevan. Informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu lengkap. Informasi harus diberikan secara lengkap. Sistem. Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Contoh sistem dalam perusahaan. Orang-orang, mesin-mesin, bangunan, bagian akuntansi, dan bagian pemasaran yang semuanya berhubungan satu sama lain. Berbagai macam sistem. Yang pertama yaitu sistem abstrak. Sistem abstrak adalah tidak tampak secara fisik, misalnya seperti hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua yaitu sistem fisik. Sistem fisik yaitu ada secara fisik, misalnya seperti sistem kom dan prod dan lain-lain. Sistem tertutup. Sistem tertutup seperti sistem yang tidak dapat bertukar materi, informasi, dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya BIM. Sistem terbuka, yaitu sistem yang berhubungan dengan lingkungan. Misalnya seperti sistem perdagangan. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data, dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik. Sifat-sifat sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu sistem yang terkoordinasi, memiliki subsistem informasi, sistem yang terintegrasi secara rasional, lalu mengubah data menjadi informasi dengan berbagai macam cara dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, sesuai dengan gaya dan karakteristik manajer dan menggunakan kriteria kualitas yang ada. Manfaat sistem informasi. Manfaat sistem informasi yang pertama yaitu bagi perusahaan. Bagi perusahaan, manfaatnya dapat mendatangkan competitive advantage bagi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, bagi perorangan. Individu mampu membuat keputusan yang sesuai dengan perannya, misalnya seperti manajemen, lalu gaji karyawan, lalu biaya operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu bagi industri. Apabila sistem informasi antar perusahaan dapat saling terhubung, maka industri dapat mengetahui omset perdagangan semua perusahaan. Pengetahuan yang diperlukan oleh manajer. 5 pengetahuan manajer untuk dapat memanfaatkan sistem informasi. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem informasi, yaitu meliputi pengetahuan tentang komponen sistem informasi dan cara kerjanya. Yang kedua, teknologi informasi, meliputi berbagai aplikasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengembangkan sistem informasi. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi, meliputi teknik perencanaan, pengadaan, dan penerapan sistem informasi di dalam perusahaan. Yang keempat, aplikasi bisnis. Berbagai aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis. Yang kelima, tantangan manajemen. Misal mengenai keamanan sistem.
Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.